Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan calon mahasiswa UNS Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan tentang beberapa jalur seleksi mandiri khususnya di Universitas 11 Maret. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat di layar ini ada beberapa jalur yang disiapkan oleh UNS dalam menerima mahasiswa baru tahun 2021. Ini ada SNMPTN sudah lewat, SBMPTN sudah lewat. Ini ada seleksi mandiri jalur prestasi sudah selesai, apa itu deadline pendaftarannya. Kemudian ada seleksi mandiri jalur ujian atau ujian tulis UNS. Kemudian ini ada jalur kemitraan, ini jalur disabilitas, dan seleksi mandiri jalur nilai UTBK. Saya buka dulu, ada dua hal yang nanti kita akan bahas ya, yang jalur tulis sama yang jalur UTBK. Nah, yang pertama, seleksi mandiri UNS jalur ujian tulis ya. Nah, ini beberapa persyaratan pendaftarannya adalah, yang pertama, ketentuan umumnya WNI, lulusan SMA, MA, SMK, SMA LB, memiliki kesehatan yang memadai, kemudian mendaftar di seleksi mandiri UNS. Syarat berikutnya, mengikuti dan memiliki nilai ujian tulis UNS tahun 2021. Kemudian memiliki prestasi non-akademik jika ada ya, ini sebagai data tambahan. Apa saja? Satu, sertifikat prestasi kejuaraan bidang penalaran, minat atau bakat, keagamaan, dan lainnya pada tingkat provinsi atau nasional atau internasional sebagai juara 1, 2, atau 3. Yang kedua, sertifikat Hafizul Quran minimal 15 juz atau hafalan Alkitab yang diperoleh selama masa studi di SMA. Persyaratan khususnya, peserta yang memilih program studi berikut untuk S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, dan S1 Pendidikan Keperawatan Olahraga memiliki tinggi badan minimal 160 cm bagi putra dan minimal 155 cm bagi putri. Kemudian untuk yang memilih S1 Kriya Seni, Tekstil, Seni Rupa Murni, kemudian Desain Interior, DKV, S1 Pendidikan Seni Rupa diharuskan mengunggah portofolio. Jadi ada tambahan dokumen portofolio untuk yang memilih poin 2 ini. Yang kedua, bagi peserta yang memilih program studi berikut harus mengunggah atau melampirkan surat keterangan tidak buta warna. Jadi beberapa program studi kebanyakan tidak mempersyaratkan peserta tidak buta warna dengan surat keterangan resmi dari dokter spesialis mata. Berikutnya, kelompok ujian dilakukan secara daring, online ya. Petunjuk ujian daring dapat dilihat di link berikut ini. Nanti teman-teman bisa buka di spmp.uns.ac.id, jalur masuk jenjang S1. Di sini ada link untuk petunjuk ujian online UNS. Kelompok ujian dibagi menjadi 3. Ada kelompok ujian Saintek dengan materi ujian TPS dan TKA Saintek, Matematika Saintek, Fisika Kimia Biologi. Kelompok ujian Humaniora atau Soshum dengan materi ujian ada TPS dan TKA Soshum, dan kelompok ujian campuran dengan materi ujian TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Pilihan program studi dibagi menjadi 2 kelompok, Saintek dan Soshum. Peserta dapat memilih 2 program studi S1 dengan ketentuan sebagai berikut. Jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Saintek, dipersyaratkan peserta mengikuti ujian tulis kelompok ujian Saintek. Otomatis ya, jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Soshum, maka ujian tulisnya adalah kelompok Soshum. Jika program studi yang dipilih dari kelompok Saintek dan kelompok Soshum, maka ujian yang diikuti adalah ujian campuran. Program studi Saintek hanya dapat dipilih oleh siswa lulusan SMA, MA, SMK, jurusan IPA, kecuali program studi Saintek psikologi,
agrobisnis, serta penyuluhan dan komunikasi pertanian dapat dipilih oleh baik jurusan IPA maupun IPS. Program studi kedokteran hanya dapat dipilih oleh siswa lulusan SMA jurusan IPA saja. Program studi soshum dapat dipilih oleh siswa lulusan baik IPA maupun IPS. Biaya pendaftaran, seleksi mandiri ujian tulis UNS, kelompok saintek atau soshum membayar 350.000 untuk formulir pendaftaran dan kelompok campurannya 400.000. Prosedur pendaftaran seleksi mandiri program sarjana UNS dilakukan secara online melalui laman spmp.uns.ac.id. Nah, petunjuk teknis pendaftaran dapat dilihat di link ini. Kemudian hasil seleksi akan diumumkan melalui laman yang sama ya, spmp.uns.ac.id. Nah, ini jadwal kegiatan pendaftaran online 24 Mei sampai 17 Juni, masih cukup lebar waktunya. Pembayaran biaya pendaftaran 24 Mei sampai 17 Juni, cetak kartu peserta 25 Mei sampai 17 Juni, ujian ternyata ada simulasinya ya. Simulasi ujian 20, 21 dan 22 Juni, sedangkan ujian realnya 24, 26 dan 27 Juni. Pengumuman hasil seleksi tanggal 30 Juni 2021. Nah, informasi biaya pendidikan masa baru yang diterima melalui seleksi mandiri UNS tahun 2021 terdiri atas UKT dan sumbangan pengembangan institusi. Ini untuk UNS yang jalur ujian tulis. Jadi teman-teman harus mendaftar ujian tulis, mengikuti ujian tulis, baru skor yang diperoleh dipakai untuk acuan seleksinya. Yang kedua yang jalur nilai UTBK. Seleksi mandiri jalur nilai UTBK, ketentuan umum sama ya, WNI, lulusan SMA, SMK dan seterusnya memiliki kesehatan dan mendaftar sebagai peserta seleksi mandiri. Syarat berikutnya, nah ini, mengikuti dan memiliki nilai UTBK 2021 yang diselenggarakan LTMPT, memiliki prestasi non akademik, ini sama tadi ya, seperti prestasi juara atau prestasi hafalan Al-Quran minimal 15 juz. Persyaratan khususnya sama kayak tadi, ada jurusan-jurusan yang butuh mengunggah portofolio, antara lain jasmani, seni rupa, seni kriya, dan juga desain interior dan DKV. Kemudian ketentuan buta warna juga sama, kelompok-kelompok saintek biasanya tidak boleh buta warna, ditunjukkan dengan surat keterangan resmi dari dokter mata. Pilihan program studi juga sama. Untuk kelompok saintek maka punya sertifikat hasil ujian kelompok UTBK saintek. Jika memilih prodi soshum maka juga punya sertifikat hasil UTBK kelompok soshum. Jika pilihannya saintek dan soshum maka punya sertifikat hasil UTBK kelompok campuran. Biaya pendaftaran untuk seleksi jalur UTBK ini 200.000 formulirnya. Prosedur pendaftaran ada di link spmp.uns.ac.id. Petunjuk teknis pendaftaran ada di link berikut ini. Kemudian jadwal-jadwal pentingnya, cetak kartu peserta 24 Mei sampai 17 Juni, pendaftaran online 24 Mei sampai 17 Juni, pembayaran biaya pendaftaran 24 Mei sampai 17 Juni, pengumuman hasil seleksi sama ya, tanggal 30 Juni. Jadi secara umum timelinenya sama antara seleksi mandiri jalur ujian tulis dan juga jalur nilai UTBK. Baik, ini teman-teman semua, semoga info ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap yakin tahun ini teman-teman bisa lolos baik itu dari jalur SPMP maupun dari jalur mandiri. Intinya tahun 2021 teman-teman bagian dari mahasiswa yang dinyatakan lolos di PTN terbaik di Indonesia. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.